memanfaatkan pikiran untuk menarik uang dan biar kita mendapatkan banyak sekali pemasukan, dan itu bisa menjadikan kita ini orang yang berkelimpahan. Teman-teman, kita memiliki sebuah alat yang sangat luar biasa banget, yaitu pikiran, dan itu gunakanlah untuk sesuatu yang kita inginkan. Jangan pernah kita melakukan sesuatu dengan alat itu yang namanya pikiran atau pikiran bawah sadar itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak menghasilkan apapun untuk diri kita, untuk kehidupan kita. Itu justru akan membuat kita ini jadi orang yang susah. Jadi nantinya kita akan jadi orang yang suka nyinyir, orang yang suka menilai orang lain itu salah, dan suka menilai orang lain itu apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang kurang benar atau tidak benar malahan. Dan biasanya kalau kita udah memiliki ego seperti itu, malah justru kita sendiri itu nggak menjadi siapa-siapa. Kita menjadi nobody, bukan menjadi somebody. Itu bahaya banget, dan itu bisa menjadikan diri kita nih orang yang justru malah banyak masalah tentang keuangan, tentang finansial. Jadi yang namanya keuangan itu kita harus menanamkan pada pikiran kita atau pada diri kita untuk selalu melakukan hal-hal positif, dan itu bisa menghasilkan banyak uang yang datang kepada kita, dan kita memiliki kelimpahan-kelimpahan, serta kita bisa juga gunakan untuk mungkin membantu orang-orang yang terdekat dengan kita, entah keluarga kita, entah anak-anak kita, entah saudara kita, orang tua kita, atau siapapun. Setelah kita mewujudkan impian kita, dan kita pun juga bisa mewujudkan impian-impian banyak orang. Mungkin ada orang tua yang berkeinginan untuk melakukan sebuah ibadah atau memiliki sesuatu. Dengan kita berkelimpahan, kita justru akan bisa membantunya dengan mudah. Meskipun kita harus fokus dulu ke diri sendiri, baru nantinya kita akan membantu orang lain, dan kita akan mengangkat mungkin derajat orang tua kita, ataupun kita bisa membahagiakan anak istri kita, ataupun suami kita, ataupun siapapun lah yang teman-teman ingin bahagiakan. Nah, sebenarnya sederhana ya, tinggal kita mengaktifkan pikiran kita, bagaimana pikiran kita ini bekerja, dan bagaimana pikiran kita ini menarik segala sesuatu yang kita inginkan. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Menggunakan pikiran, kita memaksimalkannya. Untuk apa? Mungkin ada yang menggunakannya untuk berpikir bahwa dia memiliki cita-cita dalam sebuah studi, atau dirinya pengen berkembang dalam sebuah karir. Ada juga yang berfokus pada kesehatan, dan banyak juga yang berfokus pada masalah keuangan. Gak ada salahnya kita menggunakan pikiran kita untuk hal apapun, selama itu kita tidak merugikan, termasuk diri sendiri ataupun orang lain. Kadang kita memiliki pikiran, tapi kalau nggak dimaksimalkan juga itu percuma. Kenapa? Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan ini bisa membuat kita ini menjadi seseorang yang sangat berguna, dan kita seseorang yang memiliki kelebihan dibanding orang lain yang belum mengetahuinya. Meskipun teman-teman itu udah menyadari atau teman-teman udah memiliki atau praktek ya yang namanya law of attraction, hukum ini bekerja. Antara kita udah paham dan enggak, hukum ini tetap bekerja. Dan misalkan teman-teman biasanya melakukan law of attraction sebelum mengenal yang namanya ilmunya, tapi teman-teman udah mempraktekannya, kembangkan aja. Kembangkan terus dengan cara-cara yang udah biasa digunakan. Karena di sini apa? Kita bisa menggunakannya itu sesuai dengan kenyamanan diri kita. Jadi nggak ada paksaan harus ikut ilmu saya, harus ikut ilmu siapa, harus ikut ilmu channel mana, ataupun mentor-mentor yang memang mengajarkan law of attraction. Nggak ada ketentuan khususnya. Yang jelas selama Anda nyaman dan itu menghasilkan untuk Anda, silahkan. Karena kita nggak pernah ya klaim bahwa wah ilmu saya ini paling sempurna, ilmu saya ini paling oke. Nggak pernah. Jadi Anda belajar kemanapun, Anda belajar dengan siapapun, yang penting Anda nyaman, bisa menerapkannya, bisa menyerapnya, ya silahkan. Itu sesuatu yang sangat hebat. Anda bisa memaksimalkan pikiran Anda bisa memaksimalkan hardware Anda, dan Anda bisa mencapai apa yang menjadi tujuan Anda, alias impian yang sudah Anda bangun. Itu bagus sekali. Nggak ada ketentuan, wah ilmu di channel Hai Albert ini paling oke, kalian harus ikut. Jangan pernah kalian ikut dengan channel-channel lain. Nggak ada di situ ya.
kita nggak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau toh misalkan teman-teman juga belajar di channel lain, terus teman-teman juga belajar di channel ini dan nyaman, terus pengen dikombinasikan, ya silahkan. Selama Anda nyaman menjalaninya, silahkan. Itu jauh lebih baik, dan itu justru memberikan teman-teman ini sebuah energi yang itu sangat besar. Karena apa? Mungkin di dalam ilmu saya itu masih ada kekurangan. Nah, teman-teman bisa kombinasikan ya. Mungkin saya menjelaskannya kurang atau bagaimana. Teman-teman bisa kombinasikan dengan orang lain yang memang mengajarkan law of attraction, dan teman-teman bisa menerapkannya juga. Jadi nggak ada patokan khusus harus hanya belajar di saya ya, di channel saya maksudnya. Bisa kembangkan sendiri juga nggak ada masalah selama itu koridornya bener ya. Kalau udah melenceng ya jangan harap, karena apa? Resiko ditanggung penumpang. Poin pertama, kita harus mengajak pikiran kita untuk selalu berpikir positif tentang uang. Berpikir positif tentang uang ini bagaimana? Berpikir positif tentang uang itu adalah kita selalu menanamkan pada diri kita bahwa uang itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang itu adalah benda yang bisa membuat kita ini menjadi seseorang yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ingat, jangan pernah kita menanamkan sebaliknya. Kalau kita menanamkan sebaliknya, mungkin uang adalah alat kejahatan dan lain sebagainya, itu nanti justru kita nggak akan pernah mendapatkan yang namanya uang. Karena apa? Uang itu takut. Ibarat dia udah distempel nih dengan narasi-narasi yang negatif tentang dirinya. Ibarat kita, misalkan masyarakat di sekitar kita udah memberikan stempel kepada kita bahwa kita orang yang kurang baik, orang yang ya penuh dengan hal-hal negatif. Mau nggak? Ataupun kita bisa menerimanya nggak? Pasti enggak kan? Kita nggak mau lagi berkumpul dengan mereka. Karena apa? Kita udah dihakimi seperti itu, dan kita nggak akan pernah bisa menjadi diri kita yang sebenarnya. Begitu juga uang. Ingat ya, saya pernah bilang uang itu juga bernyawa, dan uang itu bisa berkomunikasi. Dia memiliki getaran. Kalau kita anggapannya seperti itu, misalkan uang itu sesuatu yang kurang baik, ya sudah, uang itu tahu dan dia nggak akan pernah datang pada kita. Karena energi yang kita pancarkan ke alam semesta itu akan menyampaikannya juga kepada uang. Woi, lu tuh dianggap seperti ini sama si itu, lu nggak usah datang aja. Karena seolah-olah dia nggak butuh lu. Dengan kita menilai uang itu adalah sesuatu yang negatif, sama aja kita udah menanamkan bahwa uang itu sesuatu yang kurang baik jika kita miliki. Sedangkan kebutuhan hidup kita itu membutuhkan uang, dan selalu membutuhkan uang. Contoh, Anda ingin minum, Anda juga butuh uang kan? Mungkin airnya masak dari air sumur. Apakah Anda nggak bayar listrik untuk mesin pompanya? Apakah Anda nggak butuh gas untuk merebusnya? Seperti itu. Jadi kita harus menanamkan sesuatu yang positif tentang uang dalam pikiran kita. Kita tanamkan bahwa uang itu baik dan dia bisa membawa kebaikan untuk kita, dan kita bisa membantu banyak orang juga. Itu adalah sesuatu yang justru akan terpancar dan itu diterima oleh uang untuk dijadikan sebuah respon dan bisa datang kepada kita. Luar biasa kan pikiran kita ini. Meskipun kita nggak bersentuhan langsung dengan uang, tapi kalau pikiran kita udah negatif dulu tentang uang, makanya uang juga nggak mau datang kepada kita. Karena apa? Getaran kita udah nyampe. Uang udah tahu, wih, gak dihargai nanti di sana. Toh kita datang pun juga permisi aja, gak perlu berlama-lama di sana. Dan jangan banyak ngajak temen deh datang ke sana, cukup kita sendiri aja, 1 atau 2 lembar aja per bulan. Nah, pusing gak? Cuman selembar 2 lembar sebulan, pasti pusing banget kan? Kalau kita menanamkan itu adalah hal positif yang udah kita masukkan dalam pikiran kita, justru uang akan berpikiran bahwa itu baik ya. Yuk ajak teman-teman ke sana yuk. Kita yang betah di sana ya. Kita selalu di sana bareng-bareng menjaga dia. Itu adalah sesuatu yang oke, sesuatu yang enak dan nyaman bagi kehidupan kita nantinya. Kadang kita berpikiran uang tidak bisa membeli bla 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 bla. Kalau anggapan kita tentang uang seperti itu, ya uang gak akan pernah datang. Uang gak akan pernah hinggap kepada kita dan dia malas-malesan. Mungkin ada yang berpikiran bahwa uang itu sesuatu yang susah didapatkan. Nah, itu juga menanamkan perasaan negatif pada pikiran kita soal uang. Jadi kita harus benar-benar tanamkan semua hal positif tentang uang pada diri kita. Lalu di poin kedua adalah kita harus selalu melakukan visual ya tentang banyaknya uang. Kita visualkan nih banyaknya uang yang kita miliki. Ya, rasakan itu udah kita dapatkan dan itu kita miliki dengan nilai terserah teman-teman deh. Mau berapa banyak, mau datangnya dari mana itu jangan dipikirkan. Pikirkan aja jumlahnya berapa,
dan rasakan itu udah dalam genggaman. Entah nanti bentuknya apapun ya, uang tunai ataupun nanti masuk dalam rekening ataupun dalam bentuk aset, itu juga nggak ada masalah. Yang jelas gambarkan secara nyata dalam pikiran kita bahwa kita memiliki banyak uang. Dengan begitu kita itu udah memantaskan diri kita dan kita akan menarik sejumlah uang yang sudah kita inginkan, dan itu bisa juga kita dapatkan secara lebih. Tadinya cuma menginginkan nilai tertentu ya, mungkin 1 atau 2 digit, tiba-tiba dapatnya 3 digit, kan lumayan. Itu tanpa kita sadari, dan itu coba tanamkan deh. Misalkan teman-teman memiliki target berapa penghasilannya, tambahkan di belakangnya kata atau lebih. Terus kalau ada pertentangan dalam diri kita, biasanya logika kita, tambahkan kata memilih. Misalkan penghasilanku 10 juta atau lebih setiap bulan, itu kita mau dapatkan lebih, itu adalah sesuatu yang mudah. Saat kita tambahkan kata aku memilih memiliki penghasilan 10 juta atau lebih setiap bulan. Jadi nanti logika kita yang dia akan mengerem, dia yang akan menjadi pengganggu saat kita memiliki impian itu, karena dia akan berpikir bahwa kondisi lu aja kayak gini, dia mau seperti itu. Karena ada kata saya memilih, ya sudah, dia nggak bisa apa-apa lagi, orang itu pilihan kita, dan itu condong justru akan dengan mudah kita dapatkan dan kita miliki ya. Tapi ingat prosesnya, semua ada prosesnya, nggak semua langsung tiba-tiba dapat ya. Kalau Anda nggak sabar dengan prosesnya, ya Anda nggak akan pernah akan dapat ya. Lakukan evaluasi juga. Kalau misalkan kok kejadiannya malah seperti ini, lakukan evaluasi ya, koreksi dulu diri kita bagaimana, ada kesalahannya di mana, harus ditemukan. Dan gak perlu cerita ke siapa-siapa, karena dengan Anda bercerita biasanya itu akan menjadi sebuah hambatan. Lalu di poin ketiga adalah kita harus selalu memberikan informasi tentang mudahnya uang itu datang pada pikiran kita. Dengan kita memberikan informasi seperti itu justru pikiran kita ini akan tergambar terus, dan perasaan kita akan merasakan terus bahwa mudahnya itu. Kita kasih informasi bahwa mudahnya uang datang. Contohnya misalkan Anda berdagang, kasih informasi nih, wih laris banget ya ini ya, ini banyak peminatnya ya, laris manis ya. Itu justru akan tertanam terus. Yang tadinya sebenarnya ya, jualan kita ini lagi sepi, tapi kalau kita udah tanamkan itu, pikiran kita yang akan menarik mungkin pelanggan, mungkin ada orang yang pengen punya acara dan membutuhkan apa yang kita jual, dan itu butuh dalam nilai yang besar. Nah, itu sesuatu yang mungkin, bukan gak mungkin. Karena apa? Kita udah menanamkannya pada pikiran kita bahwa informasi-informasi tentang mudahnya uang itu datang, itu tuh udah kita tanamkan. Jadi mau gak mau, dirinya akan memancarkan energi yang itu menarik sebuah kemudahan, dan dirinya akan mewujudkannya untuk kita. Nah, simpel kan sebenarnya, cuman jangan dibikin rumit aja ya. Poin keempat adalah rekam setiap kejadian mengenai banyaknya uang. Nah, dengan kita merekam hal-hal seperti itu, dalam artian rekam bukan kita bawa kamera terus rekam, enggak. Kita masukkan ke pikiran bawah sadar kita. Mungkin teman-teman menonton sebuah tayangan ya, entah di mana, di media apa, tentang mudahnya orang mencari uang. Tapi jangan dilihat dia ini profesinya bagaimana ya, tapi pandanglah itu adalah sesuatu yang mudah. Oh, orang ini mudah dapat uang, bahagia. Nah, rasakan itu, jangan prosesnya. Kalau nanti prosesnya yang Anda pikirkan ternyata orang itu melakukan sesuatu yang kurang baik atau kurang terpuji, otomatis kita akan kecewa. Rekaman dalam pikiran kita ini akan memudar dan itu hilang. Rekam aja, weh mudah ya, dapat duit ya, enak banget nih. Seperti itu. Mungkin kita melihat seseorang yang kita kenal juga, mereka mendapatkan uang dengan mudah. Jangan iri, kita rekam aja dalam pikiran kita bahwa wih enak tuh, kerjanya santai, terus waktunya banyak, dapat uangnya juga banyak, wih enak banget nih, gak capek. Nah, itu yang baik. Bukan kita berpikir sebaliknya, wih itu banyak duit tuh pasti bla 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 bla. Dengan pembenaran seperti itu, biasanya kita akan mudah curiga kepada orang lain yang punya banyak uang. Tapi jangan dilihat prosesnya, mau dia hasilnya dari mana, lihat aja uangnya aja. Jangan lihat latar belakangnya. Daripada nanti kita salah merekam, terus hasilnya juga gak bagus untuk kita juga, ya penting kita rekam yang baik-baik aja. Apa yang orang itu berhasil lakukan, duitnya dari mana, ya bodo amat. Yang penting kita fokus pada duitnya aja. Berapa banyak duitnya dan betapa nyamannya hidup dengan uang seperti itu. Rasakan kita memiliki nilai yang sama ya, hidup kita itu sama. Jadi jangan
Oh, aku kan orang begini, gak mungkin, kerjaku kan begini, gak bisa. Jangan, biarkan aja itu nanti alam semesta yang mengabulkan untuk Anda. Tapi yang jelas kita ikut senang aja. Kalau ada orang banyak duitnya, kita ikut senang aja. Kita rekam itunya, jangan direkam latar belakangnya. Wow, itu ngepet, itu apa, nah itu urusan mereka. Tapi fokus kita adalah banyaknya uang itu yang harus kita rekam dalam pikiran kita. Poin kelima ini yang penting banget juga ya. Biarkan pikiran kita ini berimajinasi. Ya, biarkan aja dirinya berimajinasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan dibatasi, jangan dipatahkan saat pikiran kita ini berimajinasi dan dia ingin mewujudkan segala sesuatu yang itu sebenarnya untuk hidup kita juga. Jalan-jalan nih ke luar negeri, duitnya banyak, pulang-pulang juga duitnya masih banyak, terus duitnya selalu ngalir. Nah, biarkan pikiran kita berimajinasi dan jangan menghakimi diri kita juga, jangan menghakimi pikiran kita juga. Jadi biarkan dia ini liar, dia bekerja untuk menggambarkan nilai-nilai uang dan nyamannya memiliki banyak uang. Pikiran kita nggak memiliki batasan. Biarkan dia mau kemana aja. Begitu ada yang mematahkan ya dalam pikiran kita, tiba-tiba muncul sesuatu yang itu nggak enak, langsung switch ke sesuatu yang kita inginkan aja. Kita balik lagi ke sesuatu yang kita inginkan. Jangan difokuskan pada apa yang tidak kita inginkan. Sama-sama ditarik, kita fokus aja dengan apa yang kita inginkan. Dan biarkan pikiran kita selalu mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang jelas itu untuk hal-hal yang positif. Karena di sini kita membahas uang, biarkan dia secara liar bekerja, mencari imajinasinya, dan itu nanti akan memicu kita untuk mendapatkan peluang dan memiliki banyak uang. Sukses berkelimpahan.